Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, karena di sini kebetulan hari udah sore. Salam sejahtera untuk semuanya bagi rekan-rekan yang memiliki kendaraan tua mobil Timor. Kali ini saya akan membagikan pengalaman. Kebetulan unit saya untuk kali ini memiliki permasalahan di kabel rem tangan saya putus. Jadi kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman bagaimana caranya untuk mengganti kabel rem tangan di unit Timor kita. Untuk kali ini saya langsung saja. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuka konsol box bagian rem tangan. Nah, untuk konsol box ini sendiri itu ada baut yang mengunci supaya konsol box itu tetap ada di tempatnya. Ada 4 baut totalnya, yang di sini 1, 2, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, setelah baut kita lepas, rem tangan kita angkat ke atas supaya konsol boxnya bisa diangkat ke depan ke atas, lalu didorong ke depan supaya lepas dari handle rem ini. Nah, setelah itu terlepas, kita buka baut 12. Total baut 12 nya ada 2, yang di sini 1, yang di sini 1. Ini menggunakan kunci 12. Setelah itu terlepas, baru kita ngolong ke bawah, kita cek kabel remnya yang putus itu di bagian mananya. Nah, itu terus kita langsung sekarang kita ke bawah kolong mobil, kita mengecek kabel remnya. Setelah konsol box terlepas, sebelum kita ngolong ke bawah, karena unit Timor ini ketinggiannya dari dasar itu sangat sempit, jadi kita harus mendongkrak unit ini supaya agak lebih tinggi agar kita bisa masuk ke kolong mobil. Cara mendongkrak di bagian belakang, jangan di bagian depan. Kalau di bagian depan itu nanti kita harus mendongkraknya lebih tinggi, susah, karena si kabel rem ini posisinya ada di tengah mobil, di pas filter knalpot yang besar, adanya posisinya di atas itu. Setelah dongkrak kita bisa ngolong ke bawah, baru kita lihat kolong bawah, di bawahnya seperti apa. Nah, ini bagian bawah dari handle rem mobil Timor. Ini yang ini posisinya, sebentar, agak sulit. Yang ini posisinya, yang kabel ini posisinya yang ke ban belakang. Yang ini, nah sebelum, kalau kita mau melepas handle remnya, si per ini nih harus dilepas dulu, karena kalau misalkan tidak lepas, si handle remnya akan tertarik ke belakang. Ini posisinya kabel yang ke belakang, yang ini yang di depannya, yang ini mana nggak kelihatan. Nah, yang ini posisinya kabel rem yang ke depan nih, yang ke handle rem pertigaan. Yang ini juga sama, yang sebelah sini nih, yang sebelah sini kabel rem yang ke belakang. Ternyata di unit saya kebetulan yang lepasnya bukan di bagian pertigaan ini, kemungkinan di belakang. Nanti kita cek belakangnya seperti apa. Kalau misalkan yang putus itu bagian kabel rem sambungan, yang kabel rem 2 ke belakang sama yang ke depan, yang ini nih, yang ini kan yang ke depan nih, ini yang ke belakang nih, yang dua ke belakang disambung sama pertigaan ini yang ke belakang 2. Dari sini, dari pertigaan ini ke depan itu kabel rem yang ke hand rem. Kalau misalkan putusnya di sini, biasanya kasusnya banyaknya putus di sini nih. Nah, kalau misalkan putusnya di sini, ininya kita lepas dulu dengan cara ditarik ke samping, lalu kita lepaskan. Di sini ada penguncinya. Yang ini pun sama, ditarik ke samping, lalu dilepaskan dari penguncinya. Apabila si kabel rem yang ke belakang ini sudah lepas dua-duanya, sama yang per ini juga dilepas,
terus yang di bagian handremnya juga, bagian setelan yang di handremnya juga sudah lepas. Ini bisa kita tarik ke belakang agar si kabel handrem depan ini bisa terlepas dari rumahnya. Nah, setelah ini terlepas, bisa diganti dengan kabel handrem depan yang baru. Ya, tahapannya sama. Si handremnya si kabel pertigaan handrem ininya dimasukkan kembali. Jangan lupa dimasukkan ke bootnya ya, ke karetnya, supaya ini tidak mudah tergores ke bodi mobil. Setelah dimasukkan, bisa kita masukkan si kabel rem ini dulu nih, 2. Setelah kabel rem ini 2 terpasang ke posisinya, baru setelan baut kabel rem tangan yang di bagian dalam di kabin itu bisa dipasang dulu, tapi jangan dikencangkan. Setelah itu si per ini bisa dipasang kembali. Itu tahapan untuk mengganti kabel handrem bagian depan. Itu aja mungkin untuk tahapan penggantian kabel handrem bagian depannya. Setelah itu terpasang semua, lalu kita kembali ke kabin. Setelah yang bagian bawah terpasang semua, kita masuk ke bagian kabin. Si kabel rem yang tadi kita masukkan ke belakang ini kan dari bawah, kita masukkan dari bawah lewat lubang sini, ini ada di bawah sini. Itu dilingkarkan kembali ke ininya nih, dilingkarkan kembali ke ininya, melingkar sehingga bisa masuk ke sini. Nah, setelah masuk ke sini, si ujung baut ininya bisa kita pasang kembali si baut setelan handrem ini. Setelah ini terpasang semua, bisa kita pasang konsol boxnya kita pasang kembali. Setelah konsol box terpasang, cara tahapannya sama ya, kembali lagi untuk memasang konsol box ini. Handremnya kita angkat, setelah diangkat handrem kita angkat, si ininya kita masukkan dulu ke sini, si konsol boxnya kita masukkan dulu ke lubang handremnya, baru kita dorong ke belakang. Setelah itu kembali pasangkan kembali baut 4 ini, baut pengunci konsol boxnya ini 4 biji, 2, 3, 4. Setelah terpasang semua, jangan lupa ini pengunci untuk yang di sini, untuk pengunci untuk setelan baut setelan handrem. Pasang kembali di sini dengan cara ditekan aja, gampang. Terus setelah masuk, untuk menyetel baut si setelan handrem ini bisa pada saat setelah konsol boxnya terpasang. Itu bisa menggunakan baut kunci 10. Langsung aja pakai kunci 10T dari atas konsol boxnya. Bisa kita setel, mau setelannya setinggi apa sih handrem ini. Setelah terpasang semua, untuk penggantian kabel rem tangan bagian depan itu seperti itu tahapannya. Setelah terpasang semua, berarti pekerjaan kita sudah selesai. Jangan lupa cek kembali item-itemnya, jangan sampai ada terlewat, karena pengereman ini sangat krusial pada saat kita menggunakan unit kita. Jangan sampai rem kita ngelos, itu bahaya buat kita di perjalanan. Mungkin kurang lebihnya hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya hanya bermaksud untuk membagikan pengalaman pribadi saya untuk diri saya pribadi. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan.
tidak ada sama sekali niat saya untuk menggurui. Semoga ini bermanfaat. Mohon bantuannya like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.